Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah panggilan atas dasar para rasul. Kita harus bangga sebagai orang Kristen, terutama sebagai orang Katolik. Iman kita dibangun atas dasar iman para rasul dan jemaat perdana. Iman yang telah teruji sepanjang sejarah kehidupan. Iman yang tetap berdiri kokoh walau mengalami tantangan, penderitaan, dan pengorbanan nyawanya. Iman yang tidak menyesatkan orang lain atau pengikut Kristus selanjutnya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus memanggil para muridnya. Dia memanggil para murid dari segala kesederhanaan dan kekurangan. Dia memanggil dari kalangan orang-orang yang tidak sempurna, kalangan para sederhana, kekurangan dan keterbatasan. Namun dia sang guru membentuk dan membekali mereka menjadi rasul-rasul yang tangguh. Setelah berdoa sepanjang malam, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Panggilan menjadi murid dan penetapan sebagai rasul adalah sebuah anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri. Menjadi murid dalam tradisi Rabini adalah tinggal bersama dan belajar dari cara hidup sang guru dalam menghayati hidup beragama. Menariknya, rasul-rasul Tuhan ini berasal dari latar belakang
dan karakter yang sangat bervariasi. Itu berarti bahwa untuk menjadi pengikut Kristus dan menunjukkan tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, ada berbagai ragam cara atau bentuk. Panggilan para rasul itulah yang mengalir dalam diri kita hingga saat ini. Kita dipanggil untuk membangun dan memperkokoh gereja kudus dalam semangat pelayanan para rasul. Kita dipanggil untuk berani berkurban dan mempersembahkan seluruh hidup kita demi kemuliaan Allah. Di lain sisi, bagi kita yang dipanggil, dipilih, dan diutus sebagai orang Kristen, bukan untuk menjadi fans atau orang Kristen biasa, atau menjadi penggembira Kristus. Menjadi orang Kristen adalah menjadi murid Kristus, dan menjadi murid Kristus berarti menjadi imitator atau orang yang mengikuti hidup dan teladan Kristus. Hal ini adalah menjadi dasar. Menjadi apostol adalah sebuah pilihan, anugerah, dan kepercayaan yang Tuhan berikan, bukan karena prestasi atau karir kita. Hari ini kita sebagai umat gereja Katolik merayakan pesta Santo Simon dan Judas Rasul. Kita mengenal Simon sebagai seorang yang teguh dalam memegang hukum Taurat, sedangkan Judas kita kenal sebagai seorang pemberani. Kedua orang rasul ini telah membaktikan diri secara total kepada Kristus. Mereka mewujud nyatakan imannya dengan bertekun dalam karya pewartaan hingga menjadi martir. Mereka rela menyerahkan nyawa demi iman. Panggilan kita saat ini adalah meneruskan karya-karya Yesus dengan mengikuti teladan hidup dan karya serta pengorbanan dari kedua rasul ini dengan sepenuh hati. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan pun harus tetap setia dan taat sebagai kedua rasul di atas, bahkan menyerahkan nyawanya demi iman kepada Kristus. Demi Kristus dan mempertahankan iman akan Kristus, mereka menyerahkan nyawanya sebagai martir. Maka kita pun dengan hati yang teguh mengikuti Kristus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.